Kalau dalam Quran itu Ismail baru Ishak, ya. Sementara dalam naskah Laut Mati itu terbalik. Bunyinya Abnai Abraham, Yitzhak wa Ismail. Anak-anak Ibrahim itu Ishak dan Ismail, bukan Ismail dan Ishak. Maka, berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebaikan. Di mana saja kamu berada, Allah pasti akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin dan jadilah keselamatan atas Ibrahim. Saudara kita yang penganut agama Nasrani, Bible, memang nggak ada cerita Nabi Ibrahim dibakar. Berarti dalam Quran itu fiktif atau fakta historis? Kalau saya berkata itu fakta. Dari mana kita mengatakan fakta? Bukan dari Quran. Quran hanya memberikan informasi. Tetapi informasi Quran tervalidasi. Abad ke-7 Masehi, terkonfirmasi dengan dokumen ini abad ke-3 sebelum Masehi. Abraham le titik-titik HS. Kalau saya terjemahkan bahasa Indonesia, Abraham di titik-titik ke dalam api. Silakan tafsirkan sendiri. Abraham titik-titik di api. Ash tidak bisa ditafsirkan lain. Ash itu api. Lalu apa ya peristiwanya itu? Sudah bisa diterka, tafsirannya tunggal. Abraham dilempar ke dalam api. Quran itu bagi kita umat Islam bukan sekedar wahyu ilahi. Kalau wahyu ilahi pasti ya, tapi bukan sekedar wahyu ilahi, juga sebagai dokumen historis dan sekaligus dokumen kritik sebenarnya. Dokumen historis tapi kritik. Misal kalau di dalam Al-Quran itu misalnya ada ayat kalau tidak keliru dalam surah Ibrahim, namanya saja surah Ibrahim. Ini menjadi warning bagi kita. Kenapa namanya surah Ibrahim? Tapi di dalam ayat 39 itu disebutkan ayat yang penting, doa Ibrahim. Dia berkata begini, Alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismaila wa Ishaqa inna rabbi lasami'ud du'a. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepada aku di masa yang sangat tua, yakni Ismail dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanku maha mendengar atas doa yang dipanjatkan. Intinya ayat itu menggambarkan Ibrahim diberikan anugerah besar, dua keturunan mulia. Pertama Ismail dan Ishak. Catat baik-baik. Urutannya adalah Ismail dan Ishak. Apakah informasi ini ada di dalam dokumen naskah Laut Mati? Ada. Ada. Dokumen abad ketiga sebelum Masehi. Ya. Tetapi di situ ada sesuatu yang menarik untuk dibaca dalam konteks Quran. Ternyata di dalamnya informasinya sama, tapi urutannya yang beda. Di situ disebutkan kalau dalam Quran itu Ismail baru Ishak, ya. Sementara dalam naskah Laut Mati itu terbalik. Bunyinya Abnai Abraham, Yitzhak wa Ismail. Anak-anak Ibrahim itu Ishak dan Ismail, bukan Ismail dan Ishak. Kalau saya ibaratkan ini aqua, ini gelasnya. Gelas ini di kanan saya. Aqua ini di kiri saya. Kalau saya tanya, apa bedanya gelas di kanan saya dengan gelas di kiri saya? Bedanya apa? Kalau saya balik begini, bedanya apa? Tidak beda. Secara substansi antara gelas dan kemasan air mineral. Tetapi di sini ada message. Ada message tambahan yang sebenarnya ini lebih penting. Apa itu? Mana yang lebih dulu, mana yang lebih mulia, mana yang lebih superior, mana yang lebih. Maksudnya kenapa Ishak diletakkan di awal sedangkan Ismail diletakkan di akhir? Kritik asobiyah. Mereka itu keturunan Bani Israel. Israel itu adalah nama lain dari Yakub. Yakub anaknya Ishak, Ishak anaknya Ibrahim. Sementara kalau diletakkan Ismail di depan, berarti Ismail lebih mulia dibanding Ishak. Maka mereka menggantinya. Ishak diletakkan di depan, Ismail diletakkan di akhir. Ini yang namanya paradoks. Jadi ada urusan asobiyah dan Quran mengkritik itu.
mengkritik itu. Tapi substansi garis besarnya sama. Ya, bahasa kita begini, masa Ismail diletakkan di depan, sedangkan kakek saya sendiri kok diletakkan di belakang. Mana yang lebih mulia? Masa paman saya dibanding kakek saya? Kan begitu kalau bahasa kita, ya. Maka Ismail diletakkan di akhir, Ishak diletakkan di depan. Jadi Quran datang melakukan kritik. Jadi sekali lagi yang jadi panduan itu Quran. Ya. Sementara kalau kita konfirmasi dalam Quran, banyak hal yang sama. Kalaupun Quran mengkritik dalam naskah-naskah yang disebut naskah laut mati, itu bisa dihitung dengan jari. Tapi mayoritas isinya itu mengkonfirmasi Quran semua. Mayoritas. Oke.